Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Waalaikumsalam. Baik, alhamdulillah. Baik, alhamdulillah sehat semuanya ya. Karena kita sekarang berada di masa pandemi, jaga kesehatan. Kalau keluar rumah jangan lupa pakai masker. Pulang ke rumah kalau mau makan cuci tangan dulu pakai sabun. Kemudian kalau keluar berada di sekitaran orang yang banyak, jangan lupa untuk jaga jarak ya, 3M. Baik Ibu, cek dulu kehadirannya. Sudah hadir semua ini? Sudah hadir semua? Hadir Bu, Hadir semua, alhamdulillah. Baik, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, kita berdoa dulu. Tadi saya lihat Ibu Neti sudah bersemangat untuk mulai belajar. Baik Ibu Neti, silakan dipimpin doa untuk memulai pelajaran hari ini. sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa sesuai dengan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Amin. Doa selesai. Doa selesai. Terima kasih Neti, terima kasih sudah berdoa. Jangan lupa untuk bersyukur bahwa kita hari ini masih diberi kesempatan, masih diberi kesehatan untuk belajar. Jangan kali ini kita akan memasuki sub materi yang baru, ya, materi tentang gangguan pada pernapasan manusia dan upaya untuk menanggulanginya. Sekarang Ibu tampilkan dulu presentasinya ya. Kita akan belajar tentang sistem pernapasan manusia yang terkhusus gangguan pada sistem pernapasan manusia dan upaya untuk mencegah atau menanggulanginya. Ya. Sekarang, ayo sebelum kita memulai pelajaran coba ya, anak-anak tahan napasnya selama 15 detik. Tahan napas 15 detik, mulai 1, 2, 3, mulai. Bagaimana rasanya anak-anak? Sesak Bu. Sesak, Bu. Pengen apa? Kalau sesak maunya apa? Mau cepat-cepat ambil napas ya? Ya, ambil napas. Ya, baik. Nah, kita bisa tarik napas, kita punya organ pernapasan. Sebelumnya kita sudah belajar tentang organ pernapasan. Coba Enda masih ingat organ pernapasan yang pernah kita pelajari sebelumnya? Ayo apa? Ya Bu, hidung. Apa? Hidung. Hidung. Apalagi? Organ Ya, pernapasan yang pernah kita pelajari sebelumnya apa? Hidung, paring, laring, bronkus, Hidung, paring, laring, bronkus, dan paru-paru. Oh, pintar sekali. Semua organ disebutkan. Tepuk tangan untuk Budi. Pintar sekali Budi, dia menyebutkan semua organ-organnya ya. Nah, kita bisa tarik napas itu karena kita punya organ pernapasan. Pada saat kita tarik napas ada mekanismenya. Sebelumnya kita sudah pelajari bahwa proses masuknya napas dan keluarnya napas. Coba ada yang ingat apa namanya proses masuknya napas dan keluar napas itu? Ayo. Inspirasi, Bu. Inspirasi ya. Kalau masuk napas apa namanya? Inspirasi. Bagus, pintar. Kalau ekspirasi? Keluar Bu. Mengeluarkan napas. Jadi mekanisme pernapasan itu ada proses masuknya napas, ada proses keluarnya napas ya. Ada berapa jenis pernapasan kemarin? 2 Bu. Dua. Apa dua? Pernapasan dada dan pernapasan perut. Ya, pernapasan dada dan pernapasan perut. Apa bedanya coba? Kenapa disebut pernapasan dada? Kenapa disebut pernapasan perut? Pragmanya, kenapa dia pragmanya? Kalau Bisa melengkung, bisa mendatar, Bu. Bisa melengkung, mendatar pada saat masuk udara dan keluar udara ya.
Betul, bagus, bagus. Lebih tepatnya pernapasan dada dan pernapasan perut itu, kalau kalian lupa, kalau kita bernapas pakai pernapasan dada, maka kita mengembangkan dada. Ya, kalau kita bernapas menggunakan pernapasan perut, maka kita mengembangkan perut. Contohnya pada saat kita tidur tuh, baik. Ya, sebelumnya Ibu sampaikan dulu kompetensi yang akan kita pelajari. Kompetensi dasarnya itu adalah menganalisis sistem pernapasan pada manusia dan memahami gangguan pada sistem pernapasan serta upaya menjaga kesehatan sistem pernapasan. Kemudian pada pertemuan kali ini ada satu tugas lain karena ada kompetensi keterampilannya, yaitu menyajikan karya tentang upaya menjaga kesehatan sistem pernapasan. Nanti Ibu maunya kalian membuat suatu poster, ya. Nah, indikatornya apa nih? Indikator yang akan kita capai pada pertemuan kali ini. Bisa kalian baca di layar ya? Bisa terlihat agak Bisa, Bu. Bisa, Bu. Terima kasih. Kemudian tujuan pembelajarannya ini bisa dilihat, bisa dibaca ya. Bisa, Bu. Nih, ya, ini tujuan pembelajarannya. Kemudian manfaat kita belajar ini apa sih? Banyak manfaatnya. Salah satunya kita nanti bisa tahu jenis gangguan pada sistem pernapasan. Kemudian kita bisa menjelaskan gejala gangguan sistem pernapasan itu seperti apa, penyebabnya apa. Sebabnya nanti kita bisa membuat suatu upaya untuk pencegahan supaya tidak sampai terkena gangguan pada sistem pernapasan. Ya, lakukan 3 penilaian pada saat belajar ini ya. Pertama ada penilaian sikap, nanti kayak Ibu observasi. Pada saat kalian pikon ini nih, Ibu lihat nanti siapa yang suka tutup kamera. Ya, jangan-jangan yang tutup kamera itu Ibu. Ya. Nah, nanti Ibu nilai itu. Ya, yang rajin menjawab, yang yang nanti aktif berdiskusi di WA, karena nanti kita akan berdiskusi di WA. Kemudian penilaian keterampilannya nanti itu akan Ibu nilai pada saat kalian membuat poster, ya, bagaimana nanti hasil posternya, cara membuat posternya itu akan Ibu nilai. Kemudian untuk penilaian pengetahuannya nanti di akhir pelajaran itu akan ada soal yang harus kalian kerjakan sebagai tugas mandiri, ya. Supaya jangan lemas di bulan puasa, Ibu mau tanya, pernah bersin tidak? Pernah bersin? Pernah, Bu. Pernah bersin? Pernah, Apa Bu. yang dirasakan pada hidung kalau bersin? Gatal, Bu. Gatal. Gatal kenapa? Biasanya bersin karena apa? Biasa mencium bau-bau yang menyengat, Bu. Bau ya. Mencium bau-bau yang menyengat. Apalagi? Debu. Debu, kotor ya. Kita bersin, nanti hidung kita akan gatal. Berarti ada gangguan pada organ pernapasan kita. Kita bisa bernapas itu kalau misalnya organ pernapasan kita itu berjalan normal sesuai dengan fungsinya. Tapi kalau misalnya ada gangguan seperti tadi bersin, ya, karena ada debu, terus ada tidak ya misalnya gangguan lain di sistem pernapasan kita, penyebabnya apa, gejalanya seperti apa, kemudian cara menanggulanginya bagaimana ya. Nah, ini akan kita pelajari di pertemuan kali ini. Ya. Nah, kalian sudah menerima LKPD-nya, sudah mendownload LKPD yang di Ibu share di WA, sudah? Sudah, Bu. Atau sudah melihatnya di Google Classroom? Ibu pakai 2 ya. Ada yang Ibu share di Sudah, Google Bu. Classroom, ada juga yang sudah Ibu share di WA. Sekarang kita amati dulu video berikut ini. Coba kalian tuliskan beberapa rumusan masalah berupa pertanyaan. Pertama, ada lagi? Ayo, apa lagi?
Apa yang menyebabkan penyakit ispa? Apa yang menyebabkan penyakit ispa? Bagus pertanyaan dari Diana, bagus pertanyaan dari Emon. Yang lain masih ada tidak pertanyaannya? Apa? Apa itu ispa? Siapa ini yang nanya tadi? Narti, Bu. Oh, Narti pintar. Apa itu ispa? Benar ya, ispa itu apa nama orang ya? Betul. Ada lagi? Siapa yang mau menjawab pertanyaan nomor 1? Mengapa penyakit ispa di Riau semakin meningkat? Kira-kira apa jawabannya? Karena terjadi kabut asap. Karena terjadi kabut asap. Ini anak siswa saya yang paling pintar ini. Selalu duluan menjawab ini. Diana nih jempol ini Diana ini. Ke pertanyaan nomor 2. Apa yang menyebabkan penyakit ispa? Apa? Virus. Virus ya? Oke, virus. Kira-kira benar tidak ya jawabannya virus ya? Udara Kita kotor. tampung dulu. Iya, kita apa? Udara kotor. Udara kotor. Bisa karena virus, udara kotor. Lanjut kita ke soal nomor 3. Apa itu ispa? Infeksi saluran pernapasan atas, Bu. Infeksi Saluran pernapasan apa A-nya? Akut. Bagus. Terima kasih semua jawabannya. Tapi ini kira-kira jawabannya benar atau tidak ya? Nah, supaya kalian tahu jawabannya itu benar atau tidak, ya, dari masalah yang ditimbulkan dari pertanyaan tadi. Nah, kita akan melakukan suatu kegiatan. Tadi kan sudah Ibu bagikan LKPD ya. Nah, coba cermati LKPD-nya. Ibu mau menjelaskan bagaimana cara melaksanakan tugas di LKPD. LKPD kalian seperti ini kan ya? Nih, LKPD-nya. Ya, jadi nanti silakan kalian mengerjakan LKPD-nya masing-masing di rumah. Apabila ada yang mau ditanyakan, silakan diskusikan di WA grup kelas. Ya, oke, sudah bergabung semua di sesi 2 ini? Sudah, Bu. Ya, sudah cukup 11 orang yang hadir untuk pikon sesi kedua ini. Nah, tadi kalian sudah isi LKPD-nya, Ibu sudah lihat di classroom, ada beberapa orang tadi yang sudah mengunggah jawabannya, tapi sepertinya lebih banyak ke WA. Kembali ke LKPD. Nah, kembali ke LKPD. Terima kasih Bu atas kesempatannya. Jadi untuk nama gangguan yang pertama adalah ISPA. ISPA. Bagian apa yang diserang? Tenggorokan ya Bu. Tenggorokan. Nah, kemudian penyebabnya apa tadi? Penyebabnya kabut asap. Kabut asap. Gejalanya seperti apa tadi di video? Ada radang tenggorokan. Radang tenggorokan. Tenggorokannya sakit ya? Iya Bu. Terus apa lagi? Infeksi. Infeksi. Ya, infeksi sama seperti radang ya. Ada lagi? Terus itu Habis ya? Itu saja ya. Ini penyakit menular atau tidak? tidak Bu. Karena pengaruh Tidak. udara yang kurang bersih. Jadi Karena pengaruh udara. Good. Bagus. Yang bagian D, tadi sudah kajian literatur. Apakah kalian sudah mendapatkan banyak jawaban? Udah, Bu. Sudah. Apa saja? Ayo. Influenza, Bu. Influenza. Bagian yang diserangnya apa? Rongga hidung, Bu. Rongga hidung. Ini Rusmi ya? Iya, Bu. Iya, bagus. Rusmi pintar. Lagi. Virus influenza. Penyebabnya apa?
Virus influenza. Gejalanya? Bersin-bersin. Bersin-bersin. Upaya pencegahannya, ayo seperti apa? Menggunakan masker, Bu. Menggunakan masker. Rusmi dan Budi sudah membantu Ibu menyampaikan hasil dari kajian literatur kalian mengenai gangguan dan upaya pencegahan. Nah, sekarang bagaimana dampak pencemaran udara terhadap kesehatan sistem pernapasan manusia berdasarkan hasil kajian literatur. Tadi di video awal tadi Ibu tampilkan di wilayah Palembang dan Riau ada kabut asap yang menyebabkan penyakit ispa. Akibat terjadinya pencemaran udara. Pencemaran udara. Dapat menyebabkan, ini adalah salah satu contoh poster yang Ibu sudah kirim di WA. Saya Bu, siapa? Sudah dikirim di WA. Ya, nanti, Bu. Terima kasih. Apa kesimpulan yang kita dapatkan? Asap bisa menyebabkan jadinya gangguan pernapasan. Gangguan pernapasan, betul. Menyenangkan belajar dengan cara mengisi LKPD? Tidak hanya mendengarkan Ibu menjelaskan saja? Menyenangkan, Bu. Iya, jawab tidak. Perokok pasif merupakan seseorang yang menghirup asap rokok dari orang yang sedang merokok atau orang yang terpapar asap rokok dari asap yang dikeluarkan perokok aktif. Perokok pasif memiliki risiko yang lebih tinggi dibandingkan perokok aktif, bahkan bahaya yang harus ditanggung perokok pasif 3-5 kali lipat dari bahaya perokok aktif. Kenapa demikian? Kenapa perokok pasif lebih berbahaya daripada perokok aktif? Saya, Bu, karena racun rokok terbesar dihasilkan oleh asap yang mengepul. Oh, pintar, Narti ya? Iya, Bu. Pintar sekali, bagus sekali. Oke, baik. Ya, terima kasih sudah belajar hari ini, sudah mengerjakan LKPD, jawab semua pertanyaan dan mengirimkan jawaban. Ya, terima kasih kalian sudah aktif berdiskusi, sudah aktif mengikuti pelajaran. Nah, kemudian jangan lupa, Ibu sudah mengirimkan tugas akhir. Ada beberapa pertanyaan sebagai tugas mandiri untuk menilai kemampuan pengetahuan kalian, sudah Ibu share di WA dan di Classroom. Tadi juga Ibu sudah menilai keaktifan kalian, kemudian dalam mengirimkan jawaban dan berdiskusi di kelas. Ya, baik, sebelum menutup pelajaran hari ini, ya kita berdoa dulu. Yang paling aktif tadi Narti. Ayo Narti, silakan pimpin doa sebelum kita akhiri pelajaran hari ini. Oke teman-teman, sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, marilah kita berdoa bersama sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Doa dimulai. Selesai. Oke, terima kasih. Sampai berjumpa kembali di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.